Jadi dimanapun kita berkumpul atau dimanapun kita berada, Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Bahkan di sini Tuhan Yesus melihat. Injil Bang Amin memberitakan Injil, abang bertanya, Tuhan Yesus melihat saudaraku. Ya, puji nama Tuhan, luar biasa Saudara Mikana. Melaluinya banyak orang dengar firman Tuhan, anak-anak muda, dan banyak orang juga yang didoakan untuk terima Tuhan Yesus Kristus. Dan beliau juga selalu menyanyikan nyanyian rohani ketika sedang live seperti ini. Ya, silakan tonton sampai selesai untuk diberkati. Nah, kalau abang itu ingin berseru dalam nama Tuhan Yesus, silahkan. Itu tergantung dirimu. Nggak mau juga nggak apa-apa. Karena apa firman Tuhan Yesus, ya, dalam namaku aku akan menjawab. Bentar ya. Berseru dalam nama Tuhan Yesus, Bang. Karena Dia Tuhan Allah yang Maha Hadir. Sebentar ya, barang siapa yang berseru kepada Tuhan Yesus ya. Ya, mohon maaf Bang, sebenarnya abang itu mencari Tuhan gitu. Bukan, ya makanya saya ini kalau berpikir, kayak itu kan berpikir tentang Tuhan. Waktu yang berpikir di dalam diri saya ini siapa? Yang berkata-kata di dalam diri saya ini siapa? Kan yang berpikir kan bukan saya, yang menciptakan berpikir kan bukan saya. Makanya saya rasa itu kan saya ada di dunia, saya ini sudah mati. Yang berpikir ini siapa? Saya itu sering berpikir begitu. Kisah Para Rasul 2 ayat 21 Bang, firman Tuhan. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, maksudnya kepada Tuhan Yesus, akan diselamatkan. Jawab. Ya, bagaimana Bang? Ya. Jadi baca tadi yang tadi Kak, yang tadi baca ulang. Ya, Kisah Para Rasul 2 ayat 21. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan diselamatkan. Siapa nama Tuhan? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kemudian Roma 10 ayat 13, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Siapa nama Tuhan kita? Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus juga sudah menyatakan ya, Yohanes 16 ayat 26, berdoalah di dalam nama ya. Jadi kita itu berdoa dan berseru di dalam nama Tuhan Yesus. Pasti Tuhan Yesus menjawab Bang. Itu janji Tuhan Yesus. Dan itu juga kenapa saya memberitakan Injil sangat menggebu-gebu, karena saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus menjawab doa-doa saya. Oke. Mohon maaf Bang, bisa kita izin berdoa buat abang? Aduh, nggak boleh Kak. Maaf sebelumnya saya minta maaf. Ya, kalau diizinkan boleh kita doakan. Kalau nggak boleh juga nggak apa-apa. Enggak. Soalnya hati saya ini malu Bang. Karena bukan diri saya nggak mau, tapi hati saya ini dia malu, rasa malu gitu. Oke, terus sudah? Ya. Oke, Makana. Oke, makasih ya Makana. Ya, makasih. Tuhan Yesus mengasihimu dan memberkatimu Bang ya. Iya. Ya, tepuk tangan buat ikuti kata hati yang cakep dan manis. Jadi ingat lagi nih karena berseru dan memanggil namanya. Iya. Oke, kita naikin lagi ya. Tuhan Yesus berfirman, pada hari ini jika engkau mendengarkan suaraku, jangan keraskan hatimu. Teguh Arifianto, selamat malam. Selamat malam. Ya, silakan Bang, bisa buka kamera Bang? Oh, bisa. Silakan. Selamat malam semua saudaraku. Ya, selamat malam Bang.
nggak tak perhatiin dari kemarin tuh sedikit ingin membahas saya. Mungkin mbaknya juga kenal saya juga ya. Enggak kenal saya, Bang. Ada yang ingin saya sampaikan kepada Mbak atau Bapak Amin Wijaya ya? Bapak Amin Wijaya asli orang Jawa ya? Enggak, Jakarta saya. Ya, mohon maaf Bang, di sini kita enggak membicarakan tentang privasi ya. Di sini tanya jawab Alkitab. Anda bertanya, Alkitab menjawab. Ya, yang ingin saya sampaikan, jika live seperti ini yang seharusnya itu agama Kristen aja yang harus sampean terima. Jadi kalau yang sampean terima, orang Muslim juga sampean terima. Yang tidak terima nanti kebawa emosi. Saya tadi mendengar Mohon maaf Bang katanya, Teguh. Ya, mohon maaf Bang Teguh. Di sini itu tanya jawab Alkitab. Siapapun enggak, boleh saya juga bertanya. ini. Kalau yang Saya kalau non-Kristen, bicara tadi saya perhatiin mbaknya terus ngomong terus. Ini aku ngomong didengar dulu. bukan di sini bukan Kalau nggak menasihati Bang. terima tutup aja. Bukan kalau Abang nggak terima dengan live kami, Abang nonton live yang lain aja Saya gitu. terima, Karena saya Iya. terima, cuma Ya makanya dengar Bang, di sini itu tanya jawab Alkitab. Kalau ada yang bertanya silahkan, supaya apa? Yang non Kristen jangan salah memahami iman kami. Seperti tadi siapa namanya si yang mengatakan Tuhan kami 3, bahwa kami menyembah Maria. Nah itu kan harus diluruskan. ya begini. Saya ingin meluruskan, saya nggak ingin bagaimana, tetap kita memegang teguh pendirian kita masing-masing. Punya kamu, punya saya, tetap satu NKRI, harga mati, kan begitu. Lah yang ingin kan biar tidak yang non Muslim atau non Kristen atau yang lain sebagainya, biar tidak berbeda pendapat sama kita di sini kalau bisa jauhkanlah dari yang namanya kebencian. Jadi kalau bisa yang bertanya seagama aja yang Anda terima. Kalau Anda menerima umat Muslim pun bertanya, tetap tidak akan bisa menyambung. Jika kamu harus belajar Muslim, saya belajar Kristen, itu baru menyambung. Lah, Sampean tidak belajar Muslim, Mohon saya maaf, tidak Bang. belajar Kristen. Mohon maaf Jadi Bang, nggak bisa tadi sudah kamu diluruskan. aduk kan nggak bisa. Jadi mohon maaf jika Anda live seperti ini. Ya mohon maaf, di sini bukan berdebat. Di sini itu edukasi Alkitab. Kalau Anda bertanya, Alkitab jawab. Kenapa? Supaya yang non Kristen jangan salah memahami iman kami. Seperti tadi dikatakan kami menyembah 3 Tuhan. Nah itu kan untuk meluruskan. Sering dikatakan kami Nasrani, dikatakan kami menyembah Maria dan lain sebagainya. Itu harus kami luruskan. Jadi supaya kamu tidak salah memahami iman kami gitu loh. Lagi pula kalau kamu ingin menasihati, kamu coba nasihati di room lain. Di sini itu khusus edukasi Alkitab. Di room lain itu mereka membahas Alkitab padahal mereka bukan Kristen. Silakan Bang Amin, ada yang sampaikan? Ya, jadi di sini hanya orang yang bertanya, dan dari tadi kita tidak ada bertanya satu ayat pun mengenai Al-Quran. Tidak ada kita berdebat antara kita kedua kitab suci, Alkitab maupun Al-Quran. Nggak ada Bang, gitu. Kalau Abang bilang saya harus belajar Kristen, kamu harus belajar Isa, itu namanya berdebat, bukan bertanya. Sekarang Abang banyak di room-room dari saudara seiman Abang yang membahas tentang kekristenan, yang membahas tentang Alkitab. Sekarang Abang mampir ke sana ada Bang, begitu. Abang mampir ke sana. Oke, kita naikkan lagi yang mau bertanya ya. Karena semua pertanyaan itu indah apabila disertai ketulusan untuk menambah ilmu pengetahuan. Ya di sini nggak dipaksa. Anda bertanya silahkan, nggak mau bertanya ya kamu cari room lain, kan nggak ada paksaan. Masa kamu mau melarang orang untuk bertanya? Oke, selamat malam Ufing Borneo. Halo, selamat malam kami Kana.
Selamat Ya, malam silahkan. Pak Wijaya. Bisa buka kamera? Oh, buka kamera ya? Gimana nih? Gini. Iya. Sorry. Ya, silahkan Kakak Yuf. Iya, cuman mau kasih semangat aja buat kami Kana sama Pak Amin. Ini jaringan baru bagus. Saya cuma nanggapin aja Pak Teguh tadi, nggak salah kita dong kalau dari agama lain masuk terus kita menjelaskan. Kan nggak ada salahnya, namanya orang pengen tahu kan, kita menjelaskan secara real gitu loh, bukan untuk mengajak debat. Gitu aja sih Kak. Iya, betul. Kayaknya sensi banget ya. Kalau Iya. dibilang perempuan lagi datang bulan nggak mungkin. Saya kaget di situ. Tetap semangat Kak ya. Iya, iya. Ya, itu aja Mas. Terima kasih Yufing Borneo. God bless you ya. Tepuk tangan buat Yufing Borneo yang cantik dan manis. Lagi pula orang yang nanya sini nggak ada Mikana tuh lo bilang, waduh goblok, nggak ada ya, nggak seperti Ruben Iya. Olon lah, tukang air. Ya, kita menjawabnya sesuai dengan berdasarkan Alkitab. Makanya sudah dibilang, Anda bertanya, Alkitab menjawab. Kamu nggak mau bertanya, kita nggak paksa gitu. Kamu bisa cari konten lain. Kenapa kamu jadi keberatan? Masa saya harus ini? Kalau orang non Kristen yang masuk ke sini menjawab, yang bertanya, masa saya harus ikuti agama mereka? Kan lucu kamu. Jo, Iya, halo, shalom, selamat malam. Assalamualaikum. ya bisa kamera, buka kamera, open cam. Bengkel. Seru dan memanggil. Bisa buka kamera atau bagaimana ini, Bang? Iya, sudah. Nggak kelihatan. Ya, silakan Bang Evri Jo, apa yang bertanya? Iya, shalom, selamat. Karena, mohon maaf, saya bertanya Putus-putus sebentar. apapun. Kira-kira kalau di kita putus-putusnya, kalau Ya, bagus, di bagus, kita pembuat dosa itu dosa. Kira-kira yang menyebabkan dosa tidak? Pencipta dosa sih. Maksudnya gimana pertanyaannya? Kakak boleh nanya ya, boleh, Kira-kira tapi kita maksudnya naikkan kalau dulu yang yang berbuat Nah, gimana? Kalau yang berbuat dosa ya tetap dosa. Ha. Tapi kalau yang menyebabkan dosa kira-kira bagaimana? Menurut Ya semua Mbak Mikana. ya sama-sama berdosa. Iya, itu yang Mas kita sebagai sama umat Kristiani saling mengingatkan saja untuk Mbak Mikana. Artinya kita punya seluruh wanita khususnya di kita umat Kristen seperti Mbak Mikana, saya bangga sekali. Artinya tutup seluruh aurat. Artinya penyebab dosa adalah dosa. Oh, mungkin itu. Jadi kalau misalnya Udah ngerti, saya paham saya. Di room ini kalau bisa mungkin disebarkan untuk semua, untuk supaya mungkin bisa cara berpakaian yang bagaimana supaya Berpakaian yang sopan gitulah ya, supaya jangan membuat dosa gitu. Ya, Saya ya, paham nih contohnya maksudnya. seperti kalau misalnya kita pendeta saja kalau di gereja usia, Iya. tapi kalau duduk di jemaat yang duduk dengan rok Pendek. tidak pantas, tidak wajar, otomatis jemaat itu pasti timbul dosa. Jadi mungkin saya hanya minta untuk pesan di room ini kalau bisa diedukasi buat Saya Kaum merasa kita artinya- waduh, dada saya terbuka nih, saya mesti tutupin nih dada saya nih. Tutup Bang Amin. mohon maaf ini saya hanya bertanya untuk Mbak Mikana, mungkin kira-kira bisa untuk diedukasi untuk kita semua supaya, karena setahu saya kalau wanita harus seluruh aurat ditutup. Artinya akhirnya tidak menimbulkan dosa untuk
para pria. Jadi kalau saya lihat Mbak Mika, saya salut, saya hormat karena itu luar biasa, contoh yang baik. Bukan Muslim saja yang pakai jilbab, tapi itu memang sudah dari sananya untuk kita harus diajarkan harus tutup aurat. Jadi mungkin di room ini Mbak Mika, pesan saya kalau bisa diedukasikan untuk kita punya generasi berikut untuk supaya, karena di tahun 70-an, 80-an sampai 90-an itu orang tua tuh ngajar ketong untuk cara berpakaian yang sopan. Di era sekarang ini sudah tidak ada seperti begitu. Jadi saya bangga di room ini itu bagus. Edukasi yang dari grup ini sangat luar biasa. Jadi saya ingin tambahkan untuk Mbak Mikana, tolong untuk bantu biar kita sama-sama buat edukasi ini lebih bagus lewat room ini, dan saya juga pun demikian. Terima kasih mungkin. Ya, jadi saya paham ya. Saja. Kita paham maksudnya Bang Every Joy ini seorang laki-laki ya, beliau seorang laki-laki yang dimana kalau melihat perempuan ya, kalau nggak dilihat barang bagus, nggak dilihat nggak dilihat dilihat dosa gitu. Nggak dilihat mubazir. bercanda, sorry, bercanda. Ya, bercanda ya. Dilihat dosa, nggak dilihat mubazir. Enggak, kayak gitu kan ada yang bagus-bagus. Kalau abang ini ya bang ya, tutup matanya pakai kedua tangan, tapi ada dua jarinya. Tutup begini. Iya, tapi gini bang, saya kasih tahu dulu sama abang ya. Orang Kristen memakai kerudung bukan menutup aurat ya, karena rambut itu bukan aurat. Tapi memang betul, kalau kita itu pakai kerudung, otomatis kita akan pakai baju panjang tangan, pakai baju yang panjang ya sampai kaki gitu ya, atau sampai lutut, sampai di bawah lutut lah gitu. Gak mungkin kan kita pakai kerudung, pakai terus bajunya seksi gitu, nggak mungkin juga gitu kan. Nah ini perhatian ya buat semua kita umat Kristen, supaya kalau ke gereja itu memakai pakaian yang sopan. Memang Tuhan melihat hati, betul ya. Tuhan melihat hati kok. Iya, tahu Tuhan Yesus itu melihat hati kita. Tapi ingat, ketika kamu ke gereja, kamu kan berjumpa dengan banyak perempuan, banyak laki-laki. Seperti tadi yang dibilang, dilihat dosa, nggak dilihat mubazir. Iya, jadi mungkin saya dengar di room ini dong tanya-tanya tentang kenapa Mbak Mikana pakai berhijab begini. Saya sendiri mau masuk tapi tidak bisa karena belum bisa masuk. Hanya ingin menekankan itu saja. Itu ajaran kita umat Kristen untuk harus sopan ya. Aurat, ya, supaya tidak menimbulkan dosa. Pakai kerudung. Laki-laki, iya. Pakai kerudung kalau beribadah. Iya. Yesus saja berdoa pakai kerudung, tutup muka supaya tidak ada apa yang bisa mengganggu begitu. Ya, yang jelas ke gereja kalau jadi beribadah berjumpa dengan teman itu ya pakai baju sopan lah ya. Nah, kalau ada yang mau pakai kerudung silahkan, karena tujuan kita memakai kerudung itu ibadah ya. Makasih loh Bang ya. Nah ini perhatian dari teman-teman kita nih semuanya untuk diperhatikan ya. Iya, jadi brother, kalau supaya untuk nggak ngelihat yang begitu-gitu semok begitu ya kan, ke mall kemana dipasangin kacamata kuda bang, jadi begini di lempeng. Oke, Tuhan memberkatimu ya. Oke, terima kasih banyak. Selamat malam. Ya, malam ya. Tepuk tangan buat Every Joy yang cakep dan makasih semuanya yang sudah tetap layar, yang sudah share, yang sudah kasih juga ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat malam Musafir. Ya, selamat malam Kak. Ya, buka kamera. Ini buka sudah kamera ini udah. Belum buka. Oh, belum buka. Sudah Kak. Ini padam di sini Kak, mati lampu. Oh ya, silakan. Pertanyaannya apa? Gini Kak, boleh tanya nih,
itu tulisan Yesus adalah Allah. Boleh tahu Kak, itu pernahkah Yesus itu mengaku kalau dirinya itu Allah? Boleh saya kasih pencerahannya Kak? Oke. Ya, Bang Amin mau jawab? Ya, di Yohanes berapa? Yohanes 20 ayat 30 ya. Coba. Thank you. Wih, Bang, Makasih, ada pemandangan Bang indah. Thank you, Kak Hendri. Jadi di Yohanes 20 ayat 30 itu ketika Thomas mengatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Yesus tidak pernah menolak mengatakan, "Mas, aku bukan Tuhan, aku bukan Allah." Nggak ada dalam satu Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu ketika ada orang menyebut dia Tuhan dan Allah. Yesus tidak pernah menolak dipanggil Tuhan dan Allah. Yesus tidak pernah menolak ketika banyak orang sujud menyembah kepada Tuhan Yesus, Bang. Nggak ada ayatnya satupun Yesus menolak. Ya, oke, saya tambahkan ya. Di dalam Alkitab ini, Kejadian sampai Wahyu itu adalah firman Tuhan Yesus. Karena suara yang didengar para nabi dan para rasul adalah suara Tuhan Yesus Kristus. Namun, Tuhan Yesus Allah bukan sekedar pengakuan, dibuktikan melalui karya dan perbuatannya. Tuhan Yesus berfirman di Ulangan 32 ayat 39, "Dialah yang mematikan dan menghidupkan, dialah yang meremukkan dan menghidupkan." Apa buktinya? Tuhan Yesus itu mengembalikan nyawa manusia, di mana Lazarus yang mati membusuk 4 hari. Tuhan Yesus hanya berfirman, "Lazarus bangkit." Langsung bangkit. Karena apa? Dialah pemilik kehidupan. Kemudian anak kepala rumah ibadat yang bernama Yairus, anaknya meninggal, masih muda. Tuhan Yesus hanya berfirman, "Bangun, talitakum," langsung bangun. Anak muda yang dimana seorang janda di Nain, anaknya meninggal. Tuhan Yesus hanya berfirman, "Anak muda, bangun," langsung bangun. Karena apa? Tuhan Yesus pemilik kehidupan. Dia memberikan kehidupan kepada manusia. Bahkan Tuhan Yesus berfirman di Yohanes 10 ayat 28, "Aku memberikan hidup kekal kepada pengikutku, dan pengikutku pasti tidak binasa, dan tidak seorang pun merebut mereka dari tanganku." Tuhan Yesus juga berfirman di Yesaya 44 ayat 6, "Dialah Raja dan Penebus, Tuhan semesta alam, yang awal dan akhir, tidak ada Allah selain daripada Dia." Jadi Tuhan Yesus mengaku Allah bukan sekedar pengakuan saja. Kan ngaku Allah, iblis saja ngaku Allah. Bahkan iblis mengatakan, "Kalau kamu sujud menyembah aku akan memberikan kerajaan dunia ini kepadamu." Tapi itu semua tipuan. Karena apa? Iblis itu hanya pembohong. Dia hanya bisa ngaku-ngaku Allah, minta disembah, tapi dia bukan Allah. Tetapi Tuhan Yesus berfirman, tidak ada Allah selain daripada Dia. Apakah itu bohong? Tidak. Dibuktikan melalui karya-karya dan perbuatannya. Karena apa? Allah-Allah palsu, Tuhan-Tuhan palsu bisa membangkitkan orang mati, nggak bisa memberikan nyawa, bahkan nggak bisa mematahkan kutuk kematian kekal. Tetapi Tuhan Yesus mematahkan kematian, artinya Dia mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Karena hanya yang Maha Kuasa itu yang bisa turun ke dalam kerajaan maut dan bangkit kembali. Kemudian Tuhan Yesus mengembalikan nyawa manusia. Bahkan Rasul Petrus, Rasul Paulus, Nabi Elia bisa membangkitkan orang mati, karena Tuhan Yesus Kristus Allah yang Maha Kuasa memberikan kuasa itu kepada mereka. Nabi Musa bisa membelah lautan, kuasanya dari siapa? Kuasanya dari Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesuslah Allah yang sejati, Allah yang benar. Jadi inti dari Alkitab ini adalah Tuhan Yesus satu-satunya Allah yang benar, Allah yang sejati, Allah yang Maha Kuasa, dan melalui karyanya di atas kayu salib, sehingga kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Nah, seperti itu saudara musafir. Saya rasa itu sudah cukup dulu ya. Terima kasih sudah bertanya. Ya, God bless you. Terima kasih Kak. Ya, tepuk tangan buat musafir yang cakap dan manis. Tapi belum puas kok. Ya, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah jawab ya. Anda bertanya, Iya, Alkitab iya. menjawab. Masih saudaraku. Terima kasih Bang Henry. Tolong izinkan Yohanes 20 ayat 22, kita akan lebih spesifik lagi, who is Jesus Christ? Yohanes 20 ayat 22. Ayat 22. Tidak ada satupun yang bisa melakukannya kecuali hanya Dia sendiri. Betul sekali. Dan sesudah Yohanes 20 ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Haleluya. Siapa yang bisa mengembus Roh Kudus, yang memberikan Roh Kudus, yang mengutus Roh Kudus? Hanya Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena Dia Allah yang Maha Kuasa. Wow, haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus, Allah yang Maha Besar. Oke, kita naikkan lagi ya.
Terima kasih semua teman-teman yang sudah share, yang sudah tap-tap layar, yang sudah memberikan gift juga. Thank you, God bless you. Ya, selamat malam Arnafat. Ya, selamat malam Kakak Ho sama Bang Amin. Malam agak kecil suaranya abangku. Selamat malam kakak hostnya sama Bang Amin. Saya ada satu pertanyaan. Saya sudah coba mencari di Alkitab, di Google juga. Dalam Alkitab setahu saya itu ada 25 nabi ya kalau tidak salah. Kalau salah. Salah di Alkitab ada 25 nabi dan sebagaimana nggak ada. Ya, minta maaf, tapi setahu saya kalau Nabi Isa itu atau Tuhan Yesus itu banyak mujizatnya. Pertanyaan saya satu, saya minta mungkin dari kakak Waminya, mungkin dari beberapa nabi yang ada, coba dijelaskan itu apa dari Nabi Adam itu mujizatnya apa sampai Nabi Isa atau Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus itu banyak nubuat yang dia bikin, yang Tuhan Yesus itu tunjukkan kepada manusia. Tapi mohon maaf Bang, diluruskan dulu Bang bahwa Tuhan Yesus bukan Nabi Isa. Iya, kalau dalam sejarah itu Tuhan Yesus itu dikatakan sebagai seorang nabi. Itu itu dalam sejarah, tapi dalam kepercayaan orang Kristen, Nabi Isa atau Tuhan Yesus itu adalah anak Tuhan atau Tuhan Yesus gitu. Enggak. Jadi gini Bang Arnafat, berdasarkan fakta sejarah, Yesus itu bukan nabi, tapi dia adalah Allah yang Maha Kuasa yang datang dalam rupa manusia. Amin. Ya. Makanya saya sudah coba banyak baca karena saya memang saya tidak begitu pahami dalam Alkitab atau saya seorang Kristen juga, cuman saya tidak begitu memahami, cuman saya percaya Yesus itu adalah Tuhan gitu, cuman ada orang Kristen, Abang Kristen? Saya Kristen, saya seorang Kristen. Kok pilih 25 nabi itu dari mana? Nah, ada di dalam Alkitab 25 nabi. Makanya gini Kak, karena saya kurang paham, jadi saya bertanya. Kalau saya sudah paham, tidak mungkin saya menjawabkan pertanyaan gitu Kak. Tapi mohon maaf Bang, sebelum kita jawab, syahadat online dulu ya untuk mempertegas imannya, karena ucapan itu adalah doa. Katakan dengan sungguh-sungguh Bang, aku percaya Yesus Kristus Tuhanku dan Allahku. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allahku, serta juru selamatku. Ku cinta Tuhan Yesus selama-lamanya. Ku cinta Tuhan Yesus hidup dan matiku. Amin. Ya, haleluya. Amin. Ya, Bang Amin, silakan Bang Amin. Ya, pertama, Tuhan Yesus Kristus bukan Nabi Isa. Terlalu banyak perbedaan, bahkan bertolak belakang. Sangat betul, mulai dari kelahirannya. Tuhan Yesus itu punya pamannya siapa, sedangkan pamannya itu Zakaria itu adalah seorang imam, sedangkan Nabi Isa itu adalah seorang nabi. Imam dengan nabi berbeda, lahirnya juga berbeda, tempatnya berbeda, bahkan yang paling krusial di antara kedua agama yaitu tentang penyaliban, yang satu salib dan satu tidak. Jadi ini sudah sangat bertolak belakang. Yang kedua, mohon izin ikuti perkataan daripada Pastor Gilbert. Nabi boleh banyak, Rasul boleh banyak, Juru Selamat hanya satu, Yesus Kristus Tuhan. Yang bangkit ada, ya kan? Yang mati bangkit ada, tapi mati lagi. Tapi cuma hanya satu-satunya yang menyerahkan nyawanya, lalu bangkit lagi dan tidak pernah mati lagi, cuma satu, Yesus Kristus. Dan yang akan datang kembali cuma hanya satu, Tuhan dan Juru Selamat. Itu Bang. Dan nanti penghakiman hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus. Pertanyaan menarik. Penghakiman seluruh umat manusia sebenarnya haknya siapa menurut abangku? Penghakiman seluruh umat manusia itu haknya siapa? Haknya Sang Pencipta, bukan?
Kalau menurut keimanan saya sendiri itu penghakiman untuk seluruh umat dunia itu ada di tangan Tuhan Yesus. Nah, kenapa? Karena tidak ada satu nabi pun, tidak ada satu rasul pun yang berhak untuk menghakimi seluruh umat manusia, kecuali Sang Pencipta manusia itu sendiri. Kedua, siapakah yang berhak untuk melemparkan orang ke neraka dan memasukkan orang ke surga? Kalau bukan haknya Sang pemilik surga itu sendiri, benar gak? Sang pemilik manusia itu sendiri. Nabi tidak punya hak, rasul tidak punya hak, hanya Sang Pencipta punya hak untuk membawa kita ke surga atau melemparkan ke api yang menyala. Benar gak, Bang? Benar, Bang. Ya, Matius 25 nanti dibaca di situ Tuhan Yesus yang berhak menentukan siapa yang masuk neraka dan masuk surga. Jadi siapa Tuhan Yesus? Dialah Allah yang Maha Kuasa. Karena dialah pemilik surga, dialah yang menciptakan neraka untuk iblis. Tetapi siapa yang mengikuti iblis, maka dia akan bersama-sama dengan iblis di neraka. Tetapi siapa yang setia, yang datang kepada Tuhan Yesus, maka dia akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di kerajaan surga, yaitu di Yerusalem baru. Di mana di situ tidak ada lagi tangis, duka, ratap, perkabungan, yang mau tidak ada lagi. Yang ada kita bahagia bersama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Ada amin, saudaraku? Amin. Amin. Satu lagi nih, satu lagi, Bang. Menurut Abang, dari kitab Kejadian sampai Wahyu, sebutkan satu nabi, satu rasul yang bisa mengutus malaikat. Tidak ada. Nggak usah ditarik. Enggak ada. Betul? Karena yang bisa mengutus malaikat hanyalah Sang Pencipta malaikat. Benar gak? Ya. Kita nggak bisa, nabi nggak bisa, rasul nggak bisa, nggak ada satu nabi pun, nggak ada satu rasul pun yang berani. Seperti yang Yesus katakan di Wahyu 22 ayat 16, Aku Yesus telah mengutus malaikatku. Haleluya. Sama Matius 23 ayat 34. Matius 24 ayat 30. Matius 23 ayat 34. Tuhan Yesus berfirman, Aku telah mengutus nabi-nabi. Dan Tuhan Yesus juga ya tadi Yohanes 20 ayat 22, Dia yang mengutus Roh Kudus di dalam namanya, yang mengembusi kita dengan Roh Kudusnya. Haleluya. Kita sebenarnya udah tahu, Alkitab sangat jelas, who is Jesus Christ. Haleluya, haleluya. Aku makin cinta kepada Tuhan Yesus. Bang Amin izin, Kak Kos izin juga, saya bertanya lagi karena kadang-kadang saya seorang Kristen sejati, cuman kadang-kadang saya itu sering buka Google dan lain-lain gitu. Dalam arti dalam sejarah itu, karena dalam Alkitab itu adalah merupakan sejarah kita umat Kristiani di situ. Jadi kadang-kadang saya baca seperti para nabi, para yang punya nabuat atau yang pernah diperbuat itu apa gitu. Namun untuk saya berbicara di sini pun mungkin tidak pantas gitu. Jadi sampai sekarang apa yang menjadi ada dalam pikiran saya itu sampai sekarang itu entah mau saya cari dari Alkitabnya sampai di referensi dari Google dan lain-lain itu tidak pernah saya dapat gitu. Saya minta izin ya. Ya silakan. Oke, gini Bang. Pengetahuan boleh banyak pendapat, orang boleh banyak pendapat. Saya dengan Mikana belum tentu sama, pendapat saya dengan Abang pasti berbeda. Karena kita setiap individu pasti mempunyai pemikiran berbeda. Betul, tetapi apa kata Alkitab? Alkitab bilang pada satu hari nanti akan datang penyembahnya yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi luangkan waktu lebih banyak lagi untuk bersekutu pribadi dengan Tuhan. Biar Tuhan yang menjelaskan gitu, biar Roh Kudus yang mengajarkan. Hanya kita sibuk untuk menggali, tetapi apa? Yang akhirnya kita lupa. Betul gak Mikana? Bersekutu pribadi dengan Tuhan. Saya selalu sering mengatakan, hati-hati ya, jangan sampai engkau tidak mengenal betul siapa yang engkau sembah. Ini berbahaya. Kenapa? Kenapa ada banyak orang, saya ngomong begitu, hati-hati jangan sampai engkau tidak mengenal siapa yang engkau sembah. Karena terlalu sibuk dengan mencari ini, membaca ini, mendengar pendapat orang lain dibandingkan dengan pendapat orang lain. Tetapi banyak orang tidak sibuk untuk berteguh di bawah kaki Tuhan. Nanggap ya Bang, persekutuan pribadi dengan Tuhan. Nah ini kan yang jauh lebih penting, dan banyak orang Kristen loh Bang sudah meninggalkan persekutuan pribadi dengan Tuhan.
Ini berbahaya. Sehingga mereka tidak mengenal secara body who is Jesus Christ. Banyak gak orang-orang yang kadang-kadang melepaskan anugerah, Bang? Hanya, mohon maaf, demi laki-laki, demi jabatan. Banyak, Bang. Tapi kalau seseorang yang mengenal betul secara pribadi siapa Yesus, dia tidak akan pernah menyangka. Dia tidak akan pernah menjual anugerah. Gitu, abangku. Siap. Gitu. Bang Arnafat, udah baca kita belum Kejadian sampai Wahyu berulang-ulang? Atau sudah pernah baca? Berurutan ya? Kalau minta maaf kalau untuk berurutan belum pernah. Oke, tapi nggak apa-apa. Saya hanya mengingatkan saja. Di sini saya bukan sombong rohani, tetapi kita sebagai pengikut Tuhan Yesus harus ingatkan. Nah, ini Alkitab wajib dibaca, bukan dianjurkan. Sebab ini adalah surat cinta dari Tuhan Yesus dan isi hati Tuhan Yesus. Maka baca setiap hari minimal 1 pasal. Baca berurutan. Sebelum membaca, minta hikmat dari Tuhan Yesus untuk mengertinya. Karena hanya yang mencintai Tuhan Yesus yang bisa mengerti Alkitab, disingkapkan artinya ya. Oke, buktikan bahwa kalau kita cinta Tuhan Yesus, baca Alkitab. Saya rasa itu dulu ya Bang Arnafat. Terima kasih sudah bertanya. Terima kasih, siap. Ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Amin. Tuhan Yesus memberkati juga. Terima kasih. Saya izin 1 menit ya Mikana ya. Ini juga perhatian bagi para yang penggemar TikTok maupun YouTube. Karena ini zaman sekarang adalah zaman medsos ya Mikana. Banyak yang kita bisa lihat di TikTok, di YouTube. Cuman karena gara-gara kita sibuk untuk melihat TikTok, melihat YouTube. Hati-hati, jangan sampai Anda kehilangan hubungan pribadi dengan Tuhan. Jangan sampai gitu. Iya, betul. Berikanlah waktumu untuk Tuhan Yesus ya. Untuk saat teduh atau berdoa secara kusuk, meminta hikmat dari Tuhan Yesus dan menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Oke, selamat malam David Gurning. Halo David Gurning. David Gurning, selamat malam. Jaringannya sepertinya putus-putus ini. Silahkan pertanyaannya. Malam. Ya. Malam Kak. Malam. Selamat malam. Ya silakan Bang pertanyaannya. Malam Kak. Oh. Iya, selamat malam. Malam Bang. Malam, selamat malam. Iya, langsung pertanyaannya aja Bang. Langsung pertanyaannya. Are you Christian? Yes, I am Christian. Apa ya? My Lord. Dengar tadi. Yeah. Oke, bentar ya. I am a Christian. Yeah. My Lord is Jesus Christ. He is my Savior and my God. There is no God except Jesus Christ. Tuhan saya. Habis minum kecap Inggris nih, lancar Inggrisnya Mikana nih. Minum kecap Inggris sama makan McDonald. Nggak jelas Kak. Cucu. Ya mungkin kita ganti dulu Bang David Gurning ya, soalnya jelas suaranya, saudaraku. Halo. Ya ganti dulu ya. Berseru dan memanggil namanya. Soalnya ada yang typing, are you Christian katanya, mungkin dia orang luar. This is my cross. Oke, selamat malam Bahtera Alam. Selamat malam. Ya, silakan pertanyaannya Bang, atau bisa buka kamera dulu? Tidak bisa dia buka kamera. Pertanyaannya aja langsung Bang. Ya. Nggak bisa saya buka kamera. Kecil suaranya abangku. Iya, kalam. Salam. Oh salam. Kalam. Oke, silakan pertanyaannya Bang. Pertanyaan. Cara menyembah Tuhan itu dengan ayat apa ya? Dengan ayat-ayat apa ya? Itu toh aja. Saya bertanya, cara menyembah Tuhan dengan ayat-ayat apa? Oke, jadi gini Bang.
Cara menyembah Tuhan, Tuhan sudah menyatakan Yohanes 4 ya. Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Dalam roh artinya kapanpun dimanapun kamu bisa menyembah Tuhan Yesus Kristus. Dengan cara apa? Bisa dengan cara bernyanyi, bisa dengan cara bermain musik, bisa dengan cara berdoa, bisa juga dengan cara kita melakukan kebaikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kebenaran artinya hidupmu harus benar. Jangan kamu sibuk ya menyembah Tuhan tapi perlakuanmu nggak benar. Di hatimu masih ada iri, masih ada dengki, masih ada dendam orang lain, suka membuat perpecahan ya, berbohong, berdusta, kemudian juga merampok dan lain sebagainya, fitnah dan lain sebagainya. Itu jauhi dalam hidupmu. Kamu sudah ada dalam Kristus, taatlah. Jadi kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran dimanapun kamu ya bisa beribadah. Di saat kamu mengendarai sepeda motor, di saat kamu mengendarai mobil, di saat kamu bekerja, di saat kamu memasak, bisa memuji Tuhan. Dengan cara apa? Nyanyikan lagu pujian ya. Kita selalu menyanyi bermazmur. Karena apa? Dari terbit matahari sampai pada akhirnya, sampai pada terbenamnya ya. Lupa saya liriknya Pak Kami. Biarlah nama Tuhan dipuji. Asik. Jadi dari terbit matahari sampai pada terbenamnya, pujilah nama Tuhan Yesus. Ibu-ibu yang di sini, kalau kamu lagi masak, dengar lagu rohani sambil lagu pujian ya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Sambil nyuci juga ya, atau sambil menggendong anak, sambil nyetrika, dengar pujian sambil menyanyi. Itu kita memuji Tuhan Yesus gitu loh. Iya. Saya tertarik roh dan kebenaran itu tadi. Ya, kan roh itu kan pasti, kebenaran itu kan belum pasti. Kebenaran itu apa? Itu yang saya tanyakan itu. Kebenaran itu yang sesungguhnya itu apa? Yang tadi Bang saya sudah katakan tadi Bang, dalam kebenaran artinya hidupmu harus benar. Di mana kamu menyembah satu-satunya Allah yang benar, yaitu Tuhan Yesus, dan perilakumu atau karaktermu dalam sehari-hari pun harus benar Bang. Itu artinya menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya seperti itu Bang, saya rasa itu sudah cukup dulu. Bang, jangan lupa, mohon maaf Bang, Bahtera Alam ini agamanya apa ya? Apa? Agama apa? Keyakinannya apa? Oh, saya itu apa ya? Hindu, Buddha, Kristen, ya Islam. Tuhan, banyak kali agamanya. Koleksi Bang, harus dipilih salah satu. Karena Tuhan Yesus berfirman, kamu tidak boleh menyembah kepada dua tuan. Jadi kalau mau percaya kepada Tuhan Yesus, percayalah. Jangan menyembah Allah-Allah lain. Itu firman Tuhan di dalam Alkitab ya. Tetapi kalau kamu ingin memilih agama lain, silahkan gitu. Jadi harus tetapkan Bang. Saya rasa itu dulu ya. Terima kasih Bang, Tuhan Yesus mengasihimu. Iya. Banyak kali agamanya, semua disebut. Ya, jadi teman-teman, apa semua benar kata Mikana. Jadi kita ya istilahnya yang masak sambil memuji Tuhan, dan saya kebanyakan menyetir ketika lagi bawa motor pun saya kadang-kadang tangan suka begini nih. Menyembahmu, makanya kadang-kadang suka air mata. Ingat, hubungan dengan Tuhan jangan sampai pernah terputus. Selalu begitu. Makanya banyak orang bilang, kita Kristen kok ibadah seminggu sekali. Enggak, kita Kristen ibadah satu aja bisa lebih dari 15 kali. Begitu. Terima kasih Bang Amin, betul. Selamat malam Duta Arif. Ya, selamat malam Kak Nukana dan Bang Amin ya. Ya, silakan saudaraku. Saya mau tanya nih, ya konteksnya tentang percintaan ya. Ya kalau misalkan percintaan. Cara PDKT menurut Kristen itu seperti apa ya, pendekatan gitu kan, untuk misalnya kita dekat sama orang gitu kan, atau di Kristen itu boleh sebenarnya untuk pacaran dulu, atau memang langsung misalnya ketika kita suka sama sesuatu langsung aja misalkan ke hubungan serius, atau memang ada tahap pacaran dulu, misalkan setahun atau apa pendekatan. Iya, jadi mungkin kamu lagi PDKT kah atau bagaimana ini? Bisa dibilang begitu lagi.
Kamu berapa Kristen sih? ya? Muda banget nih. Iya. Dia masih muda banget. Umur berapa? Iya. Udah mau ke hampir kepala 3. Oh, untuk kepala 3. Saya pikir masih SMP tadi. Ini kok ada anak kecil lagi sini, saya pikir tadi. Oke, jadi gini, asik lah. Kita orang Kristen ada juga namanya pacaran kudus ya, artinya ada pendekatan. Jangan begitu jumpa perempuan langsung kamu nikahi, begitu jumpa laki-laki kamu nikahi langsung. Kamu belum tahu sifatnya seperti apa kan gitu. Jadi lihat dulu karakternya seperti apa, karena kalau nanti kita bukan hanya sekali seumur hidup, jangan sampai kamu menyesal di kemudian hari. Makanya ada namanya pendekatan dalam iman Kristen, pacaran kudus. Tetapi sewaktu kamu pacaran, ingin mengetahui lebih dalam lagi siapa dia dan karakternya, bukan berarti kamu bebas berbuat yang belum diizinkan selama belum menjadi suami istri gitu ya. Dan jangan melakukan hal-hal yang di luar yang tidak diinginkan lah gitu. Oke, saya mau tanya pertanyaan lagi tentang misalnya saya ada seseorang yang dekat lah sama seseorang, mungkin si dalam konteks perempuan ini trauma mungkin dari keluarganya cerai atau mungkin punya masa lalu orang tuanya gimana gitu kan, yang kisah hidupnya itu kelam sampai pada akhirnya dia mungkin untuk dekat sama pria aja trauma lah. Nah itu bagaimana untuk ya misalnya ketika kita ingin mendekatkan untuk memulihkan hati si wanita ini di traumanya, mungkin ya bawa dalam doa. Bawa dalam doa dan buktikan kamu serius mengasihi dia, serius mencintai dia, bukan main-main gitu ya. Dan yang penting kamu berdoa untuk dia, tunjukkan bahwa kamu serius menyayangi dan menjaga dia supaya traumanya hilang. Ya kalau kamu main-main ya dia juga pasti ini nggak serius gitu, akhirnya dia pun menjauh atau tidak mau. Tapi tunjukkanlah bahwa kamu orang anak Tuhan Yesus yang penuh kasih, yang penuh cinta, sehingga nanti sebelum kalian menikah sudah mengenal satu sama yang lain gitu. Jangan saat pacaran gitu kan pura-pura baik, tapi setelah menikah langsung keluar taringnya ya, aslinya ya. Akhirnya ada yang istri bilang ini, aduh menyesal aku menikah sama kamu, ternyata kamu begini. Atau ada suami, wah ternyata aku menyesal menikah sama kamu, ternyata kamu. Jadi jangan pura-pura baik juga gitu, karena banyak seperti itu yang menikah ya. Ternyata suaminya galak, ternyata istrinya begini gitu, terkejut gitu kan. Loh waktu pacaran gak seperti itu. Duta jangan begini ketika kamu baru kenal dengan pacar kamu gini, wih sayang banget, kemana-mana dipegang tangannya begitu, udah punya dua anak, suami di depan, istri di belakang. Ini bawa pembantu atau bawa istri? Jangan itu kan banyak terjadi Mikana ya, suami di depan, istri 3 meter di belakang, lagi pacaran digandeng tangan. Begitu udah punya 2 anak, spontan istri di belakang. Ini bawa satpam apa bawa pembantu? Betul kan? Kemana kebahagiaan dulu? Ingat suami, ketika Anda sedang pergi dengan istri di mall ya, di mall, ingat jangan pegang tangan atau di belakang, digandeng. Tahu ya, dirangkul. Tuh, Duta, nih saya dirangkul. Kenapa? Ketika wanita lagi di mall jalan, begitu nengok palanya begini kan, mau lihat tas begitu, nah gampang suami tinggal begini doang, ayo jalan gitu. Ada lagi lihat sepatu kan gampang, betul kan? Gitu Duta. Jadi ini Duta, jangan cepat-cepat menikah, duduk diam di bawah kaki Tuhan, tanya Tuhan apakah ini benar orang yang memang kau sediakan untuk aku. Mau Pak Amin tanya, itu selama kita pendekatan nih, misalnya kita sudah jadi, berarti kita sebagai anak Tuhan boleh romantis Pak ya? Maksudnya romantis itu dalam artian romantis kayak mana? Jangan terlalu jauh juga, ya kan? Kayak misalkan pegangan tangan konteksnya gitu kan, atau mungkin ada jalan gitu kan, hangout gitu, atau mungkin ya ke gereja bareng gitu kan? Ya. Boleh, tapi boleh ciuman tapi di depan kantor polisi atau di tempat tentara, biar ciumannya ya, di depan orang tua, di depan orang tuamu. Jangan pula ya kan di tempat sunyi ya kan,
suaminya raba sana suaminya laki-lakinya raba sana raba sini, akhirnya pun sambil bernyanyi, jangan lelah bekerja. Gilbert, jangan Gilbert. Iya jangan juga ya, jangan. Ya pokoknya ya ndak boleh, nanti dulu lah setelah kalian sudah resmi ya sah sama istri. Jangan pula di tempat sunyi-sunyi kan, apa yang laki-laki nyanyi raba sana raba sini, akhirnya perempuannya pun bilang jangan lelah. Ya yang penting itu tadi ya yang sudah dikasih tahu sama Bang Amin, dan juga saran-saran dari kita. Minta sama Tuhan, minta gitu. Kalau memang ini jodohku atau memang ini engkau kirim, kau buka jalan lebar-lebar. Tapi kalau bukan Tuhan, kau tutup jalan ini, gitu. Sama singkapkan segala yang tersembunyi. Kalau lagi pacaran ya, 2 bulan 1 tahun itu pasti akan ditampilkan yang terbaik. Kamu juga kalau kamu menaksir wanita, nggak mungkin kamu menampilkan yang terburuk dari kamu. Mohon maaf, misalnya kamu suka kentut, pasti kamu tahan-tahan kentut kamu, betul kan? Nah, pasti akan menampilkan yang terbaik, gitu. Tanya Tuhan, singkapkan segala yang tersembunyi, gitu. Jadi kamu tahu ada sesuatu hal yang tidak cocok dengan kamu, membuat kamu ilfeel, yang memang ini bukan tipe gua, begitu. Jangan sampai ketika sudah menikah terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Lebih baik terlambat dibandingkan kamu mendatangkan neraka di dalam rumah tangga kamu. Cie, gua kayaknya pengalaman banget ya. Ya, oke. Terima kasih ya, Duta. Jangan lupa baca kita tiap hari ya. Doakan juga jodohmu. Terima kasih, Tuhan memberkatimu. Ya, tepuk tangan buat Duta Arif yang cakep dan manis. Terima kasih teman-teman yang sudah tetap layan, yang sudah kirim gift juga ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat malam Jessica. Silakan on cam. Ya, selamat malam Bu. Ya, silakan bisa open cam. Enggak bisa Bu, lagi ada tugas. Oke, silakan. Apa yang mau ditanya? Bu, ada sih sebenarnya yang saya mau tanya, cuman mau ngasih cuman mau ngasih ngasih apa? Ngasih duit, ngasih dukungan, ngasih makan, atau ngasih apa ini? Ngasih saya jodoh. Ya, ngasih apa kakak? Bukan sih Bu, cuman meminta doakan terus kami sebagai anak Tuhan. Kami sangat bangga dari Ibu sampaikan dari tadi, dimana dari awal tadi saya ikuti sangat terberkati, dan semoga Ibu dan Bapak juga yang dapat menyampaikan isi Alkitab tadi juga menjadi hal yang luar biasa di setiap kehidupan orang Kristen. Terima kasih, itu aja Ibu. Oke, makasih kakak Jessica jujur. Hah? Doakan saja, tadi dia minta doakan. Hah? Minta doa. Karena doakan, tadi dia minta didoakan. Jessica, mohon maaf nih, ini Jessica jujur ini sudah menikah apa belum? Masih belum Ibu. Hah? Masih belum. Belum. Apa yang mau didoakan? Ibu, cuman kita mau minta doa supaya apa yang kita inginkan dan cita-citakan dan keluarga diberkati Tuhan dan diberikan kesehatan selalu, terlebih pelayanan. Oh, seorang pelayan juga? Pelayanan ya, Bu, maaf. Bagian apa? Kita sebagai orang Kristen, kita sebagai pelayan Tuhan, jadi hamba Tuhan. Oke, Jessica jujur, mohon maaf, memang kita harus saling mendoakan. Pernah
berdoa atau menginginkan seperti ini. Kalau yang minta ini ya, minta kesehatan, panjang umur, itu hal yang lumrah, hal yang umum saja gitu. Tapi pernah nggak terbesit dalam pikiranmu, kamu minta didoakan supaya perbuatanmu dan perilakumu itu menyenangkan hati Tuhan? Oh iya, Bu, pernah. Karena gini, kalau kita melakukan sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus, semua akan mengikuti. Mau berkat, kesehatan, dan lain sebagainya. Karena itu janji Tuhan Yesus di Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kebenaran dan kerajaannya, maka akan ditambahkan semuanya kepadamu. Ini bukan hanya buat Jessica jujur ya. Pernahkah kita di teman berdoa atau rindu bagaimana sih perbuatan kita supaya menyenangkan hati Tuhan Yesus? Apa yang sebenarnya dikehendaki Tuhan Yesus dalam hidup kita? Itu yang penting kita minta doa. Karena jikalau kita melakukan perbuatan sampai Tuhan Yesus tersenyum kepada kita dan juga menyenangkan hatinya, percayalah engkau tidak akan dibiarkan melarat, engkau tidak dibiarkan sakit-sakitan dan sebagainya. Kalaupun itu ada ujian bagi kamu, itu untuk menguji iman kita. Tapi baiknya kita itu berdoa bagaimana kita hidup menyenangi Tuhan Yesus. Karena mohon maaf, jangan kita jadikan ini hanya saran saja ya. Karena kita kan manusia kadang hanya minta-minta berkat mulu gitu. Tapi bagaimana cara menyenangkan hati Tuhan Yesus? Ada nggak kita seperti itu? Nah, mulai hari ini berdoalah, minta kepada Tuhan Yesus, Tuhan, bagaimana caranya supaya hidupku menyenangkan hatimu? Dan jangan lupa baca Alkitab, karena kita baca Alkitab di situ nanti apa perintah Tuhan Yesus untuk supaya kita hidup berkenan di hadapannya. Ya, tapi oke, kita doakan dulu ya Jessica jujur. Mari kita bersama-sama berdoa teman-teman. Ya Bapa yang baik, yang kami kenal dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, di sini ada Jessica jujur ya Tuhan, yang minta didoakan supaya diberi kesehatan dan panjang umur buat keluarganya juga. Dan kiranya Engkau Tuhan yang mendengarkan suara hatinya, apa yang diinginkan hati anakmu ini ya Tuhan. Dan kami mohon juga kiranya Engkau yang menjamah hati Jessica jujur dan seluruh keluarganya, supaya mereka melakukan apa yang berkenan di hadapan-Mu. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami melakukan perbuatan yang menyenangkan hati-Mu, maka berkat pun akan mengalir dalam hidup kami. Karena kami percaya Engkau Bapa kami yang baik, yang selalu memelihara anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, Jessica jujur, tetap semangat, tetap setia dalam Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus memberkatimu. Senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Ya, jadi kita harus berdoa, Tuhan ajari saya supaya perbuatanku menyenangkan hatimu. Luar biasa. Nyanyiin Mikana, Tuhan ku mau menyenangkanmu. Nyanyiin Mikana, kalau saya nyanyi, waduh. Suaraku emang bagus apa? Suaraku juga fales, tapi oke, nggak apa-apa ya, kita nyanyi lagu itu ya teman-teman ya. Bahwa kita harus menyenangkan hati Tuhan Yesus setiap saat ya. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Ya, oke. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu
kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hati. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Haleluya, haleluya. Jikalau kamu menyenangkan hati Tuhan Yesus, wow, maka lihatlah begitu dahsyat berkat Tuhan di dalam hidupmu. Haleluya, haleluya. Ada amin saudaraku? Wow, makasih Homi, makasih Homi, Tuhan memberkati. Ya, senangkan hati Tuhan Yesus. Jangan takut ya, kalau kamu menyenangkan hatinya. Ya, puji nama Tuhan. Terus maju saudara Mikana, untuk kemuliaan nama Tuhan dan banyak jiwa boleh dapat diselamatkan. Dan sebagai umat yang percaya kepada Yesus harus selalu menyenangkan Tuhan lewat sikap perbuatan karakter yang baik, untuk selalu berbuah-buah tentang kebaikan dan banyak orang percaya Kristus. Haleluya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati.